Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Sabila, NIM 180436. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada buku London, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Studi kasus ini berada pada chapter 2, part 1, Management Information System, buku karya London. Terdapat 3 pertanyaan, langsung saja. Yang pertama, pertanyaannya yaitu pertanyaan 2.13, yaitu identifikasi faktor manajemen organisasi dan teknologi yang bertanggung jawab untuk menghalangi adopsi jaringan sosial perusahaan internal. Menjawab pertanyaan ini terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama dari sisi manajemen. Dari sisi manajemen ini, karyawan merasa tidak perlu jaringan sosial perusahaan internal untuk melakukan pekerjaannya. Mereka beranggapan bahwa mereka sudah cukup nyaman menggunakan sistem yang lama. Dengan ini, perusahaan seharusnya bisa memberikan insentif untuk mendorong karyawan menggunakan sistem jaringan sosial perusahaan internal sehingga bisa menghasilkan perusahaan atau kinerja perusahaan yang lebih baik dari sistem-sistem sebelumnya. Kemudian dari sisi organisasinya, karyawan terbiasa melakukan pekerjaan dengan cara tradisional sehingga sudah menjadi kebiasaan dan sedikit sulit untuk merubahnya. Mereka cenderung beranggapan bahwa jaringan sosial internal hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil. Kemudian dari sisi teknologinya, seringkali jaringan sosial internal dirancang tanpa mempertimbangkan budaya dan politik organisasi serta fitur yang asli bagi karyawan, sehingga karyawan merasa sedikit kesulitan dalam mengaksesnya. Harusnya jaringan sosial internal harus efisien, relevan, dan mudah diakses. Jika tidak demikian, maka kualitas jaringan sosial internal tidak baik dan tidak baik digunakan oleh karyawan. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu membandingkan pengalaman menerapkan jaringan sosial internal antara dua organisasi dan mengapa satu lebih sukses dari yang lain dan apa peran yang dimainkan manajemen dalam proses ini. Pada ini saya mengambil contoh pada Pusat Penerbangan Luar Angkasa Goddard NASA, merupakan contoh gagal dari penerapan jaringan sosial internal. NASA memiliki Facebook yang digunakan untuk komunikasi tim kecil dengan grup yang lebih besar. Facebook ini menyertakan profil pengguna, ruang kerja, grup seperti wiki, forum diskusi, berbagi file, dan pembuatan grup. Namun, Facebook ini dirancang tidak sesuai dengan budaya dan politik organisasinya, sehingga di NASA sendiri Facebook ini gagal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan karyawannya. Untuk itu, perlu diperhatikan mengenai sosial, budaya, dan politik organisasi dalam merencanakan atau sebelum merancang sistem jaringan sosial internal untuk suatu perusahaan. Kemudian, untuk contoh yang berhasilnya, yaitu ada perusahaan Red Robin, yaitu perusahaan yang memiliki 335 restoran dan sekitar 200.000 karyawan bekerja di dalamnya. Mereka menggunakan jejaring sosial internal. Red Robin ini menggunakan Yammer yang merupakan platform yang digunakan untuk pembuatan percakapan, pembaharuan status, berbagi file, serta menyiapkan grup kecil untuk proyek. Red Robin memutuskan untuk mencoba Yammer yang merupakan platform ini yang memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi dengan manajemen tinggi dan menerima umpan balik langsung. Manajemen jelas tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh karyawan, dan aset terpenting bagi karyawan adalah mereka yang bekerja dan membawa perusahaan menuju tujuannya. Komentar dan perasaan karyawan harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilannya, sehingga tidak peduli seberapa bagus jaringan dan revolusinya, jika tidak baik menurut karyawan, maka itu tidak akan berhasil. Bisa dilihat dari Red Robin ini sendiri, manajemennya itu melihat bagaimana perasaan dan komentar karyawan mengenai perusahaannya, sehingga dibuatkanlah sistem yang sesuai dengan keadaan
perasaan, dan juga komentar karyawannya tersebut, sehingga sistem ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan kata lain, program Yammer ini selalu memahami budaya politik dan kebiasaan karyawannya sebelum dirancang atau sebelum digunakan oleh perusahaan Retropin. Ada terakhir, yaitu pertanyaan 215 berkaitan dengan haruskah semua perusahaan menerapkan jaringan sosial internal dan mengapa iya atau mengapa jika tidak. Menurut saya sendiri, ya, perusahaan harus menerapkan jaringan sosial internal, sebab banyak manfaat yang akan diterima oleh perusahaan maupun organisasi. Dengan jaringan sosial internal, waktu dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih sedikit, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah, sehingga hubungan komunikasi antar karyawan dengan pihak luar juga menjadi lebih kuat. Saat ini keberadaan teknologi tidak dapat dihindari, oleh karena itu, lebih baik kita menggunakannya agar memperoleh manfaat yang lebih ketimbang untuk menghindari atau menolaknya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.